Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Ayuda Mayanti dari jurusan Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Universitas Wiraraja Madura. Jadi, di video ini saya ingin menjelaskan tentang bisnis model kanvas. Model bisnis dan strategi bisnis. Model bisnis adalah gambaran hubungan antara keunggulan dan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengakuisisi dan menciptakan nilai yang membuat perusahaan mampu menghasilkan laba. Dalam suatu bisnis atau usaha, bisnis model diperlukan untuk memudahkan para perencana dan pengambil keputusan di unit usaha dengan melihat hubungan logis antar komponen. Bisnis model kanvas atau yang bisa disebut MBC adalah salah satu alat untuk membantu kita melihat lebih akurat bagaimana rupa usaha yang sedang atau akan kita jalani. Secara sederhananya, definisi bisnis model kanvas yaitu kerangka manajemen untuk mempermudah dalam melihat gambaran ide bisnis dan juga realisasinya secara tepat. Jika dibandingkan dengan bisnis plan yang berpuluh-puluhan halaman, bisnis model kanvas ini jauh lebih ringkas karena disusun ke dalam satu halaman saja. Untuk selanjutnya ada tujuan MBC, yaitu membantu para pemilik bisnis atau entrepreneur untuk memetakan dan mengomunikasikan aspek-aspek kunci dari model bisnis mereka dengan cara yang mudah dipahami oleh orang lain. Untuk selanjutnya ada kekurangan MBC. Kekurangan bisnis model kanvas adalah tidak dapat mengakomodasi bisnis dalam tahap pengembangan yang sangat awal, memungkinkan asumsi risiko dalam model bisnis tanpa menawarkan cara yang jelas untuk memverifikasinya, berfokus pada akhir bisnis tanpa menentukan strategi untuk mencapainya. Di sini juga ada 9 elemen dalam bisnis model kanvas, yaitu yang pertama, customer segment atau yang bisa disebut segmentasi konsumen. Elemen pertama yang wajib ada di dalam bisnis model kanvas yaitu segmentasi konsumen. Apapun jenis bisnis yang Anda miliki, tentukan dulu segmentasi pelanggan dengan tepat dari awal. Anda juga harus menentukan siapa saja yang akan menjadi target bisnis. Segmen pelanggan yang mana yang berpotensi membeli produk atau jasa Anda. Untuk yang kedua ada value proposition atau yang bisa disebut proposisi nilai konsumen. Yaitu setelah menentukan siapa saja yang menjadi target konsumen, kemudian Anda harus tahu bagaimana bisnis Anda dapat bermanfaat untuk para pelanggan. Value proposition ini akan menjelaskan mengenai poin-poin atau nilai yang ditawarkan oleh suatu bisnis untuk segmen konsumennya. Untuk yang ketiga ada channels atau saluran. Channel ini media interaksi antara bisnis dengan para konsumen untuk menyampaikan produk dari juga layanannya. Penentuan channel ini merupakan salah satu faktor penentu kesuksesan dalam menjalankan bisnis. Pikirkan dengan baik channel apa saja yang akan digunakan untuk menjangkau konsumen. Misalnya dengan menggunakan media sosial, website, dan lain sebagainya. Salah satu channel yang paling pas untuk menyampaikan produk kepada para konsumen yaitu melalui website. Dengan membuat website bisnis bisa membantu Anda untuk menjangkau lebih banyak konsumen dan mudah. Selain itu, website juga bisa menyampaikan katalog produk Anda dengan menarik dan juga menjadi tempat para pelanggan untuk melakukan interaksi. Untuk yang nomor 4 ada customer relationship atau hubungan konsumen, yaitu setelah mengetahui dan memahami segmentasi pasar yang sesuai dengan channel yang akan digunakan, maka sekarang adalah saatnya untuk menentukan bagaimana bisnis Anda bisa berinteraksi dengan pelanggan. Pahami bagaimana cara menjalin sebuah hubungan dengan pelanggan supaya mereka tidak mudah berpaling ke kompetitor. Contohnya yang Anda dapat terapkan misalnya dengan memberikan potongan harga, mengadakan giveaway, atau menyediakan program membership. Perlu dipahami bahwa karakter setiap pelanggan berbeda-beda. Oleh karena itu, Anda harus memahami bagaimana cara mengambil hati dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Tidak hanya saat menjual produk saja, namun juga saat menghadapi komplain, menjawab berbagai pertanyaan konsumen, dan lain sebagainya. Untuk yang kelima ada revenue streams atau sumber pendapatan. Elemen bisnis kanvas yang satu ini menggambar sumber pendapatan yang berasal dari bisnis Anda. Hal ini merupakan hal yang sangat penting dan perlu dikelola dengan semaksimal mungkin.
Cobalah untuk pikirkan bagaimana cara untuk meningkatkan pendapatan bisnis yang Anda rintis. Misalnya saja, selain mengandalkan sumber penghasilan utama dari penjualan produk, seiring dengan perkembangan bisnis, Anda juga dapat membuat program membership ataupun memberikan pilihan untuk upgrade kehanan dengan harga yang cenderung lebih tinggi. Pahami strategi yang dapat Anda lakukan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jangan sampai ada produk ataupun kinerja yang tidak digunakan secara maksimal. Untuk yang keenam ada key research, yaitu sumber daya. Agar tetap kompetitif dalam ranah bisnis yang Anda jalani, Anda perlu sumber daya yang sesuai guna mendukung kegiatan bisnis Anda. Key research adalah daftar sumber daya yang sebaiknya Anda miliki untuk mewujudkan value proposition. Untuk key research sendiri dapat dikategorikan menjadi 4 tipe antara lain. Yang pertama, physical research, yaitu tempat usaha, bangunan atau gedung, kendaraan, mesin, bahan baku atau produk. Yang kedua ada intellectual research, yaitu merek, hak cipta, partnership, paten, dan trademark. Untuk yang ketiga ada human research, yaitu orang yang melakukan kegiatan perusahaan dan juga sumber daya manusia. Dan untuk yang keempat ada financial research, yaitu seperti saldo tunai, dana, kredit, dan lain sebagainya. Untuk yang ketujuh atau yang bisa disebut nomor 7, yaitu ada key activities, yaitu aktivitas yang dijalankan. Key activities ini merupakan sebuah elemen yang ada di dalam bisnis model kanvas yang menggambarkan mengenai sebuah aktivitas yang berkaitan dengan bisnis. Semua aktivitas tersebut harus menghasilkan value proposition perusahaan. Nah, untuk yang kedelapan ada key partnership, yaitu kerjasama, yang merupakan elemen yang ada di dalam bisnis model kanvas yang berisi mengenai daftar sumber daya di luar perusahaan yang Anda perlukan untuk mencapai key activities dan juga untuk menyampaikan value ke pelanggan. Partner utama ini bisa berupa third party seperti hanya supplier, mitra bisnis, atau perusahaan lain yang mendukung kegiatan bisnis Anda. Untuk yang terakhir ada cost structure, yaitu struktur biaya. Cost structure adalah elemen terakhir yang ada di dalam bisnis model kanvas. Di dalam elemen ini mencakup pemerataan biaya untuk mengoperasikan bisnis sesuai dengan value proposition. Selain itu, juga untuk mengelola anggaran bisnis secara lebih efisien untuk meminimalisir risiko kerugian dan juga kondisi keuangan perusahaan yang tidak sehat. Untuk mengelola keuangan di dalam bisnis, Anda perlu membuat dan menyusun laporan keuangan dan juga pembukaan yang baik. Mungkin hanya itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.